Halo Bapak Ibu, rekan-rekan semua, berjumpa lagi bersama saya Ricky V. Martono dalam topik diskusi supply chain management seri kelima, yaitu Toyota Supply Chain, ya, dengan ini IMV Project namanya, ya. Kita akan lihat strategi ini dan benefitnya, ya, dari sisi sudut pandang supply chain. Ya, jadi apa sih itu IMV Project dari Toyota, ya? Kita lihat nih ada 3 contoh merek mobil yang diproduksi Toyota di bawah konsep IMV Project. Ini ada pertama nih mereknya Fortuner, ya, kita lihat. Di tengah nih mereknya apa ya? Di Indonesia kayaknya nggak ada. Yang ketiga nih Innova, ini terkenal sekali di Indonesia, ya. Nah, ini merupakan 3 jenis produk finish good yang berbeda, tapi menggunakan banyak part yang sama. Proses produksinya pun juga dalam satu jalur produksi yang sama, sehingga kebanyakan proses produksinya juga menjalani proses yang sama, ya. Misalnya kita lihat part mesin, ya, satu jenis mesin ini bisa dipasang di mobil pertama, mobil kedua, maupun mobil ketiga, gitu ya. Jadi total jumlah produksi mesin adalah total penjualan dari 3 mobil ini. Begitu ada penurunan demand dari salah satu merek, maka produksi mesin mungkin turunnya sedikit, ya. Tapi kalau ada penurunan demand dari salah satu merek dan di merek lain demandnya naik, mungkin secara agregat produksi mesinnya kurang lebih sama juga. Jadi utilitas dari mesin produksi pembuat mesin ya, tetap tinggi kan, ya. Jadi ada standarisasi di situ. Kedua, dashboard dan tempat duduknya ini juga sebenarnya kalau kita perhatiin ketiga mobil ini ya mirip-mirip, ya, gitu kan. Jadi sama dashboardnya dan joknya juga bisa diproduksi massal, ya, tapi dipasang di 3 produk berbeda. Dan ketiga produk berbeda ini, produk akhirnya berbeda ini, terutama disebabkan oleh bodi mobil yang berbeda, ya. Kalau handphone itu ibaratnya casingnya berbeda. Gitu. Nah, ini dari data tahun 2005 nih diperoleh bahwa ketiga merek tersebut diproduksi di 4 negara nih. Untuk Asia Tenggara ada di Indonesia dan Thailand. Yang produksinya nanti untuk memenuhi demand atau permintaan di setiap negara tadi, juga untuk diekspor ke Asia, Timur Tengah, dan Oseania. Oseania itu Australia, New Zealand, ya. Juga ada sedikit ke Afrika. Kemudian pabrik kedua itu di Afrika Selatan, ya, yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan mobil Toyota tersebut di Afrika, Eropa, sedikit Middle East, dan Amerika Tengah, Amerika Selatan. Kemudian pabrik keempat di Argentina yang untuk memenuhi permintaan mobil di Argentina dan Amerika Tengah, Amerika Selatan, ya. Nah, ini kita lihat ini negara-negara yang biaya tenaga kerjanya relatif murah, ya, dibandingkan kalau di Jepang atau Eropa atau Amerika. Tapi mereka dipilih pasti karena sudah dipertimbangkan competitive advantage di setiap negara maupun risikonya. Yang pasti cara kerja mereka di 4 pabrik ini sudah setara sistem kualitasnya, ya, sehingga mampu menghasilkan produk yang bisa diterima di negara manapun, diproduksi dimanapun, diterima dimanapun, gitu ya. Jadi ini menarik nih. Jadi fasilitas produksinya di luar Jepang, tapi dapat menghasilkan output dengan kualitas yang terbaik, ya. Nah, itu mobilnya. Tentunya komponen mobilnya lebih menyebar lagi di setiap negara ada, ya. Tapi dalam IMV Project ini, komponen atau partnya itu banyak yang dibuat standar. Tadi saya katakan mesinnya ada yang sama, joknya, ya, spionnya, dan sebagainya, ya. Nah, efisiensi apa nih yang diperoleh dengan strategi IMV Project ini oleh Toyota? Yaitu memaksimalkan potensi produksi di berbagai negara. Tentunya kan dia punya pabrik di mana-mana, ya dimaksimalkan saja, mumpung kualitas bagus dan biaya tenaga kerjanya murah. Sehingga menghasilkan efisiensi produksi dan distribusi, ya, risikonya berkurang karena hambatan produksi di satu negara bisa diatasi dengan
meningkatkan produksi di negara lain gitu ya, nggak tergantung pada kondisi produksi di satu negara saja. Jadi lebih efisien. Kedua, menerapkan strategi customization using part standardization ya. Kalau kita lihat di video supply chain seri-seri sebelumnya membahas Swaminathan 4 approaches to standardization, maka strategi efisiensi IMV project ini menggunakan strategi customization using part standardization karena partnya atau komponen terstandarisasi dan proses yang terstandarisasi atau postponement, karena mereka kebanyakan prosesnya, ketiga mobil itu ya, kebanyakan prosesnya diproduksi dengan proses yang kebanyakan sama gitu ya, karena dalam satu jalur produksi itu. Tapi nanti perbedaannya ya kecil-kecil aja kan, misalkan casingnya atau bodi mobilnya gitu ya. Tapi kebanyakan prosesnya sebenarnya mirip. Yang ketiga, mencapai economy of scale, skala ekonomis. Ya, karena berbagai komponen mobil dan merek mobil secara agregat diproduksi lebih banyak menggunakan mesin produksi yang sama. Ya. Jadi komponen mobilnya diproduksi lebih banyak. Ya. Karena satu komponen tersebut bisa dipakai di lebih dari satu mobil. Ketika demand satu mobilnya turun, bisa dialokasi ke demand mobil lain yang demandnya naik. Ya. Mengurangi waste, pemborosan, dan biaya tentulah karena utilitas mesin dari mesin penghasil raw material, utilitas mesinnya itu akan tinggi ya, karena memproduksi terus kan, gitu, memproduksi jumlah banyak. Jadi waktu perbaikan, waktu setup berkurang ya, pasti biaya juga berkurang. Ketiga, mengurangi risiko supply karena supply-nya tadi sudah menyebar di berbagai negara ya. 4 negara kan tadi, Indonesia, Thailand, Afrika Selatan, Argentina ya. Gitu. Risiko supply. Ini beberapa referensi yang saya ambil untuk membahas topik supply chain kali ini. Dan demikian contoh penerapan supply chain ya, dalam Swaminathan 4 approaches di Toyota. Sampai berjumpa lagi dalam supply chain management seri ke-6 sharing economy. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca di buku Supply Chain 4.0 karangan saya sendiri. Dan silakan follow IG saya di ricky.v martono. Terima kasih.